Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, saya akan mengomentari pembubaran gereja Sola Gratia di Padang dan diancam dibunuh terkait channel Sunda Nabi dan Dewi Bulan. Persekutuan gereja Sola Gratia di Padang dibubarkan dan diancam akan dibunuh semua umatnya kalau masih melaksanakannya. Penyebab masalah banyaknya channel Sunda Nabi dan Dewi Bulan di YouTube yang menyerang perbuatan negatif Nabi Muhammad dari luar negeri, terutama channel Dewi Bulan dari negara Amerika Serikat, sedangkan channel Sunda Nabi diduga dari negara Iran. Mendengar kedua channel Sunda Nabi dan Dewi Bulan tidak dapat menerimanya, lalu masyarakat Padang membalasnya dengan membubarkan ibadah di rumah persekutuan Sola Gratia sampai mengancam membunuh kepada umatnya. Tindakan warga masyarakat Padang, channel Sunda Nabi dan channel Dewi Bulan yang berbuat menghina Nabi Muhammad, menyalahkan gereja Sola Gratia, sama lainnya menghukum orang tidak bersalah yang bertentangan dengan ketentuan hukum, karena hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum. Pimpinan persekutuan gereja Sola Gratia sudah melaporkan para pelaku pembubaran persekutuan rumah ibadat tersebut yang sampai mengancam membunuhnya kepada polisi untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku dan jangan bertindak di luar hukum dan melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Perbuatan pembubaran persekutuan gereja Sola Gratia di samping melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur semua pemeluk agama yang berbeda bebas melakukan ibadah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam realisasinya, para pelaku tersebut melanggar dua pasal, yaitu pertama melakukan rencana pembunuhan dan kedua melanggar tindak pidana penghinaan. Para pelaku sudah benar dilaporkan kepada polisi untuk diperiksa dengan tuduhan primer melakukan rencana pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya 15 tahun. Sedangkan tuduhan atau dakwaan subsidiar melakukan kejahatan penghinaan atas pembubaran ibadah Kristen melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Hanya disayangkan jajaran kepolisian kurang berani bertindak, ditambah lagi Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan tanggapan atau reaksi sama sekali. Harapan saya pengurus gereja Sola Gratia sering-sering menanyakan penyelesaian kasusnya sampai ke polisi, jangan sampai bosan-bosan menanyakannya agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Persekutuan gereja Sola Gratia di Padang dibubarkan dan diancam akan dibunuh umatnya. Penyebab masalahnya banyaknya channel Sunda Nabi dan Dewi Bulan dan YouTube yang menyerang perbuatan negatif Nabi Muhammad dari luar negeri, terutama channel Dewi Bulan dari negara Amerika Serikat, sedangkan channel Sunda Nabi diduga dari negara Iran. Mendengar kedua channel Sunda Nabi dan Dewi Bulan tidak dapat menerimanya, lalu masyarakat Padang membalasnya dengan membubarkan ibadah di rumah persekutuan Sola Gratia sampai mengancam membunuh kepada umatnya. Tindakan warga masyarakat Padang, channel Sunda Nabi dan channel Dewi Bulan yang berbuat menghina Nabi Muhammad, menyalahkan gereja Sola Gratia, sama lainnya menghukum orang yang tidak bersalah yang bertentangan dengan ketentuan hukum, karena hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus dihukum.
Pimpinan Persekutuan Gereja Sola Gratia sudah melaporkan para pelaku pembubaran persekutuan rumah tersebut yang sampai mengancam membunuhnya kepada polisi untuk diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku dan jangan bertindak di luar hukum dan melakukan perlawanan lewat jalur hukum saja. Perbuatan pembubaran persekutuan gereja Sola Gratia di samping melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur semua pemeluk agama yang berbeda bebas melakukan ibadah di seluruh wilayah Indonesia. Dalam realisasinya, para pelaku tersebut melanggar 2 pasal, yaitu pertama melakukan rencana pembunuhan dan kedua melakukan tindak pidana penghinaan. Para pelaku sudah benar dilaporkan kepada polisi untuk diperiksa dengan tuduhan primer melakukan rencana pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHP. Ancaman hukumannya 15 tahun, sedangkan tuduhan yang atau dakwaan subsidiar melakukan kejahatan penghinaan atas pembubaran ibadah Kristen melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Hanya disayangkan jajaran kepolisian kurang berani bertindak, ditambah lagi Majelis Ulama Indonesia tidak memberikan tanggapan sama sekali. Harapan saya pengurus gereja Sola Gratia sering-sering menanyakan penyelesaian kasusnya sampai ke polisi, jangan sampai bosan-bosan menanyakannya agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.